Nah, gimana caranya supaya mereka kemudian bisa diperbandingkan? Nah, ini kita butuh untuk menghitung annualized net present value, gitu ya. Jadi nanti kita akan menghitung ya NPV cash flow untuk project X dan cash flow untuk project Y, gitu ya. Kita akan hitung ulang ya supaya apa? Waktu mereka itu sama dengan ya setiap tahun ya. Jadi yang pertama, langkah pertama untuk annualized net present value, yang pertama itu menghitung gitu ya net present value dari masing-masing project. Oke, dengan tadi ya required return ya, atau cost of capital-nya. Kemudian yang kedua, mengkonversi NPV yang didapatkan di step pertama gitu ya ke dalam ya bentuk tahunan, oke, selama waktu gitu ya yang sama. Oke. Baru yang ketiga, nah dihitung ulang lagi NPV-nya. Contohnya seperti ini, gitu ya. Jadi tadi ada perusahaan AT ya, yang ini yang di awal. Ini ya. Jadi ada perusahaan AT, dia akan mempertimbangkan dua alternatif project, project X dan project Y, gitu ya. Project X initial investment-nya sebesar 70.000 US dollar, sementara project Y initial investment-nya sebesar 85.000 US dollar, gitu ya. Nah, untuk project X selama 3 tahun akan mendapatkan cash inflow. Ya, tahun pertama 28, tahun kedua 33.000, kemudian tahun ketiga 38.000. Sementara untuk project Y, nah di sini ditunjukkan akan mendapatkan cash inflow selama 6 tahun. Tahun pertama 35, tahun kedua 30, tahun ketiga 25, tahun keempat 20, tahun kelima 15, dan tahun keenam 10. Gitu ya. Nah, sehingga di sini tunjukkan karena mereka tidak sama, maka cash inflow tahunan itu yang harus kemudian dihitung ulang. Nah, caranya gimana? Tadi ada 3 step. Step yang pertama, kita hitung NPV masing-masing dulu. Gitu ya. Jadi cara yang pertama itu kita hitung NPV project X dan project Y. Tadi udah dihitungkan NPV-nya berapa? Untuk project X itu 11.277, sementara project Y itu 19.013. Oke. Kemudian yang kedua, setelah dihitung NPV-nya masing-masing project, tahap kedua mengkonversi gitu ya ke dalam tahunannya. Oke. Nah, tadi ketemu ya 11 sama 19. Maka tahap yang kedua 11 itu akan dikonversi gitu ya. Untuk apa? 3 tahun. Nah, sementara yang Y itu akan dikonversi selama 6 tahun. Oke. Jadi selama 3 tahun dia akan dapat 11. Nah, kalau yang tadi 6 itu selama 6 tahun dia akan mendapatkan 19. Maka setiap tahun yang akan diperoleh dari NPV tersebut itu berapa? Nah, ini ya. Kita bisa lihat kalau ya yang project X NPV selama 3 tahun tadi itu 11 gitu ya. Maka sebetulnya ya dengan required return yang sama, jadi required return-nya itu sudah bisa dipastikan dua project ini resikonya sama, sehingga required return-nya sama, gitu ya. Kalau nanti required return-nya nggak sama, maka tadi ya harus di-adjust, sama seperti materi kita bahas sebelum ini, gitu ya. Ini seolah-olah sudah sama, oke? Nah, seolah-olah sama-sama menggunakan required return berapa? 10%, gitu ya. Nah, di sini cuman konfliknya, kendalanya karena tahunnya tadi ya nggak sama. Cash inflow yang akan diperoleh project X itu 3 tahun, sementara project Y itu 6 tahun. Maka untuk membuat mereka similar sehingga bisa diperbandingkan, kita hitung gitu ya kaitannya dengan annualized net present value-nya. Nah, step yang pertama tadi kita hitung dulu NPV dari masing-masing ketemu ya. Nah, NPV masing-masing itu kemudian kita kembalikan ya, sebetulnya setiap tahun itu akan diperoleh berapa sih gitu ya, sehingga dapat NPV tadi. Nah, X itu dapat NPV 11.277 gitu ya.
selama 3 tahun. Berarti setiap tahunnya akan dapat berapa nih? Kan gitu ya. Nah, setiap tahunnya sebetulnya akan dapat 4.534 gitu ya. Nah, sementara project Y gitu ya. Tadi hasil NPV-nya 19.013. Nah, tapi itu didapatkan selama 6 tahun. Berarti setiap tahunnya berapa nih? Gitu ya. Nah, setelah dihitung, setiap tahunnya itu ketemu 4.000 gitu ya. Oke, jadi di sini kita itu sebetulnya mencari apa PMT ya. Dulu seperti materi pada saat time value of money gitu ya. Coba dibuka kembali deh materi Anda pada saat belajar tentang time value of money. Jadi saya nggak akan jelaskan lagi gimana cara menghitungnya gitu ya. Oke, jadi ketemu nih. Jadi dari 11 selama 3 tahun, nah setiap tahunnya akan dapat 4.534. Sementara untuk project Y ya dapat 19, tapi 6 tahun, maka setiap tahunnya sebetulnya 4.036. Nah, baru hasil inilah yang bisa diperbandingkan untuk mengambil keputusan project mana yang akan dijalankan. Nah, kalau dari sini kelihatan project mana yang dijalankan. Nah, ini ya. Nih, jadi dari situ baru bisa diambil keputusan. Oke, keputusannya gimana? Ya, dari project Y dan project Y, dari project X dan project Y, kalau dilihat mana yang diambil keputusannya, project X gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau hanya melihat berdasarkan NPV, gitu ya. Nah, di awal kelihatan gimana NPV untuk project Y itu lebih besar 19 gitu ya. Nah, itu sesat. Karena apa? 19 itu untuk 6 tahun. Oke. Jadi kalau sudah setara, maka sebetulnya project X itu yang lebih baik dibandingkan project Y ketika sifatnya adalah mutual eksklusif gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini dikaitkan dengan yang lain. Jadi capital budgeting itu lebih kompleks daripada materi yang lain gitu ya. Kenapa? Karena berkaitan dengan pengambil keputusan yaitu manusianya gitu ya, manajer. Dalam hal ini pengambil keputusan bisa jadi manajernya ganti. Nah, ketika ganti itu juga akan bisa berdampak gitu ya. Estimasi yang sudah dilakukan bisa jadi akan berubah. Nah, itu yang disebut dengan apa? Real option. Jadi di sini sebetulnya sekaligus juga memperkenalkan mengenai real option gitu ya di dalam capital budgeting. Nah, maksudnya real option itu apa? Real option itu sebetulnya gitu ya, opportunity, peluang, ya, kesempatan dikaitkan dengan gitu ya, project modal gitu ya dari manajer gitu ya pada saat memutuskan gitu ya terkait dengan project mana yang akan kemudian diambil ya berdasarkan cash flow maupun resikonya. Oke. Nah, di sini kita akan lihat gitu ya lebih dalam. Jadi bisa jadi tadi ada dua alternatif X sama Y. Tadi seolah-olah alternatif X itu NPV-nya lebih besar gitu ya daripada Y. Nah, masalahnya kalau dilihat lebih dalam gitu ya, ternyata apa? Bisa jadi Y gitu ya. Itu ada faktor-faktor lain yang bisa dipertimbangkan sehingga hasil NPV-nya itu akan lebih tinggi. Gitu ya. Nah, makanya di sini kemudian diperkenalkan adanya real option gitu ya. Yang memungkinkan gini ya. Jadi memperkenalkan secara eksplisit gitu ya. Ya, kemungkinan keputusan di dalam capital budgeting ya, manajer. Nah, tadi dua alternatif ini bisa jadi gimana? Seolah-olah X itu memberikan NPV jauh lebih besar daripada Y. Kalau begitu, X itu akan dijalankan. Nah, masalahnya gitu ya, bisa jadi Y yang NPV-nya lebih kecil kalau ditunda bukan hari ini dijalankan tapi tahun depan gitu ya. Nah, dengan adanya mungkin perbaikan bisa jadi akan menghasilkan NPV jauh lebih besar daripada X. Nah, itu juga harus diperhitungkan gitu ya. Harus juga kemudian dipertimbangkan. Maka dari itu di sini
Kita langsung lihat aja contoh kan gitu ya. Nih contohnya, oke, terkait dengan real option gitu ya. Nah, ini diasumsikan ada Bennett Company gitu ya. Setelah melakukan analisis strategik terhadap project A dan project B. Nah, untuk menemukan gitu ya, tidak ada real option yang bisa ditambahkan di dalam project A. Tapi untuk project B gitu ya, ada kemungkinan opsi ya, real option yang bisa ditambahkan. Oke. Jadi kalau project B gitu ya, selama 2 tahun awal gitu ya, kemungkinan gitu ya memiliki downtime ya dalam kapasitas produksi yang tidak dipergunakan itu bisa meningkatkan gitu ya. Jadi kalau 2 tahun awal B itu ya kapasitas produksi yang selama ini tidak diperhitungkan itu ditingkatkan lebih. Nah, hasil untuk project B itu bisa jadi akan lebih bagus gitu ya. Kemudian opsi yang lain itu kaitannya kalau project B gitu ya, kaitan dengan sistem kontrol computerized-nya itu dikontrol oleh 2 orang gitu ya. Jadi 2 mesin ya, bukan 2 orang, sorry. Jadi dikontrol oleh 2 orang ya. Nah, sebetulnya apa? Bisa mengurangi labor cost. Oke. Jadi kalau tadi ada 2 project, di sini dicontohkan project A dan project B. Project A ini enggak ada lagi tambahan-tambahan yang bisa dimasukkan untuk menaikkan estimasi cash inflow-nya. Tapi untuk project B itu ada tambahan-tambahan yang bisa kemudian berdampak terhadap peningkatan estimasi cash flow, gitu ya. Nah, project B tadi diperkirakan 2 tahun awal, ya. Kalau yang perkiraan awal, ya hasil cash inflow tadi itu dengan catatan mungkin masih ada mesin yang belum atau kapasitas produksi itu belum optimal. Nah, ketika itu bisa dioptimalkan, gitu ya. Nah, maka gitu ya, project B itu akan bisa punya alternatif cash inflow, estimasi cash inflow ke depan itu jauh lebih besar. Nah, itu menurut opsi yang pertama. Kemudian opsi yang kedua, pada saat project B itu dijalankan dengan sistem kontrol computerized, ya 2 mesin, maka ya nggak perlu dia mempekerjakan lagi tenaga kerja, ya sudah cukup bisa mesin itu, jadi menghemat gitu ya. Nah, di sini ditunjukkan jadi dari 2 alternatif project gitu ya, karena project B ini ada kemungkinan tambahan yang bisa ya berdampak terhadap NPV-nya. Nah, di sini NPV project B itu harus dihitung ulang gitu ya, karena ada kemungkinan opsi yang bisa ditambahkan tadi ya. Nah, dihitung ulang di sini dilihat gitu ya. Untuk NPV 2 tahun awal yang bisa diimplementasikan tadi itu 1.500 gitu ya. Jadi tadi kan ada opsinya 2 untuk project B gitu ya. Nah, kalau untuk yang pertama itu akan ada tambahan sebesar 1.500. Oke. Sementara untuk ini yang ini ya. Jadi ini ada 2 opsi yang bisa ditambahkan terhadap project B gitu ya, dan ini akan merubah sebetulnya NPV. Oke. Nah, nih untuk yang pertama dapat tambahan 1.500. Sementara untuk yang kedua dapat tambahan 2.000 gitu ya. Nah, di sini ditunjukkan untuk opsi pertama kemungkinannya terrealisasi atau perubahannya kemungkinan terrealisasi itu 60%. Sementara untuk yang kedua, kaitannya dengan tadi sistem komputer RISE dijalankan 2 mesin, gitu ya, itu kemungkinannya 30%. Oke, jadi tambahan tadi itu 1.500 dan 2.000 ya disesuaikan dengan kemungkinan ini. Jadi sebetulnya nilai tambahan opsi yang bisa didapatkan dari project B ya 1.500 itu 60% tadi, berarti apa? 900. Kemudian 2.000 ini tadi 30%, maka dapat 600. Jadi kemungkinan tambahan
untuk opsi ya yang bisa ditambahkan di project B itu 1.500, sehingga NPV untuk project B gitu ya. Nah, tadi awalnya 10.094 itu harus ditambahkan dengan 1.500 gitu ya, sehingga dapat 12.424. Nah, sementara untuk yang project A enggak ya, cuman sebesar 10.924 karena enggak ada lagi tambahan-tambahan opsi yang bisa ditambahkan. Nah, kalau dari sini maka sebetulnya sebagai seorang manajer ya mengambil alternatif ketika memang diharuskan mengambil salah satu alternatif, ya ambil alternatif yang B gitu ya, project yang B. Oke, jadi sebetulnya ketika bicara tentang pengambilan keputusan di dalam capital budgeting, selain resiko, selain kemudian tadi itu ya waktu yang harus sama, nah yang ketiga itu juga opsi-opsi tambahan, faktor-faktor tambahan yang bisa mempengaruhi gitu ya estimasi cash flow yang nantinya akan berdampak terhadap NPV itu juga harus diperhitungkan. Contohnya yang ini tadi gitu ya, ada dua project A dan project B. Project A itu nggak ada lagi tambahan ya faktor yang bisa mempengaruhi estimasi cash inflow. Sementara project B itu ada tambahan. Nah, sehingga tambahan-tambahan itu akan diperhitungkan untuk bisa berdampak gitu ya, untuk bisa kemudian kita lihat NPV-nya. Nah, di sini ditunjukkan NPV A karena dia tidak ada tambahan-tambahan yang bisa mempengaruhi estimasi cash inflow-nya ya sebesar 10.924. Tapi ketika project B karena ada tambahan-tambahan, maka gitu ya, tambahan tadi itu harus dihitung. Nah, tambahannya tadi itu dihitung nilainya berapa? 1.500. Sehingga hasil akhir NPV dari project B itu sebesar 12.424. Baru kemudian dari dua ini, nah itu diperbandingkan. Nah, kalau begitu, yang mana yang lebih baik untuk dijalankan? Ya project B, gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir yang harus juga dipertimbangkan gitu ya. Kalau tadi itu kan alternatif untuk mutual eksklusif gitu ya. Jadi kalau mutual eksklusif itu karena sifatnya harus memilih salah satu, maka ketika diperbandingkan itu harus similar ya. Similar dalam artian apa? Resiko gitu ya. Similar dalam artian tadi ya betul-betul waktu estimasi cash inflow-nya sama dan similar kaitannya dengan tambahan-tambahan. Jadi ada nggak yang bisa tambahan, ada yang bisa tidak tambahan. Nah, itu juga harus istilahnya disesuaikan gitu ya. Nah, kalau yang slide ini menggambarkan pada saat alternatif itu independen gitu ya, bukan mutual. Kalau mutual itu harus pilih. Kalau independen, nah kalau independen itu kan harus kemudian gimana? Tidak boleh ditiadakan. Ya, alternatif tadi itu kalau memang semuanya menguntungkan, ya harusnya itu dijalankan gitu ya. Nah, kalau nggak cukup gimana? Nah, ini yang dibahas kaitannya dengan capital rationing gitu ya. Jadi yang namanya perusahaan ketika mau memilih alternatif itu kan juga harus melihat kondisi terkait dengan modal. Nah, apakah modalnya itu cukup ataukah modalnya kemudian tidak cukup gitu ya. Khusus untuk alternatif yang sifatnya adalah independen karena tidak boleh ditiadakan gitu ya, yang ada depending gitu ya. Dilihat kalau kemampuan modalnya memang cukup, ya oke, semua alternatif itu dijalankan. Ketika modalnya tidak cukup, nah maka yang ada dibuatlah prioritas gitu ya. Itu menurut capital rationing.